Sani, Pak Agus Purwito, Pak Bambang Purwoko, dan Ibu Nur Hayati Macik. Ada di antara mahasiswa yang belum kenal dosen-dosen tersebut? Sudah kenal semua? Bu Mega Yani, Pak. Bu Mega belum? Oke. Nanti Ibu Mega akan banyak juga terlibat di praktikum ya. Kalau mengajar mungkin baru minggu ke-5 ya. Oke. Nah, tadi saya sudah coba menjajaki melalui kuis ya. Bagaimana kuisnya juga soalnya baru saya buat, dan inilah hasilnya. Kalau nilai tadi ini mungkin mestinya nilainya 100 ya, tapi mungkin ada yang tidak tertera nilainya, tapi kalau kita anggap 100, kira-kira begitulah sebarannya. Ada 2 orang yang dapat 100%, kemudian 6 orang itu 30%, ya. 7 orang lagi 20%, 7 orang lagi 10%. Jadi masih cukup banyak yang memang pengertiannya itu masih perlu ditingkatkan begitu ya. Nah, untuk itulah kita belajar, karena ini soalnya menyangkut tidak bab ini saja, tapi secara umum, secara keseluruhan mengenai kultur jaringan, baik yang umum maupun yang spesifik ya, dari soal 10 pilihan tadi. Mungkin ada yang terjebak oleh soal, atau memang waktu pengerjaan yang terlalu singkat, atau memang belum memahami ya apa maksud soal, atau apa yang harus jawabnya benar atau salah begitu. Atau memang ada yang asal jawab saja. Saya kan belum tahu, tapi dari ini kira-kira memang masih perlu kita tingkatkan pengertian kultur jaringan tersebut ya, atau analisis selular. Nah, kenapa dia disebut analisis selular sekarang? Karena kita ingin membedakannya dengan analisis molekuler ya. Nah, selular ini, kalau kultur jaringan ini, tingkat yang paling bawah adalah respons dari sel terhadap lingkungannya untuk nanti dia itu tumbuh menjadi sesuatu begitu ya. Ya, paling menjadi lewat jalur organogenesis atau lewat jalur embriogenesis, atau hanya sekedar pre-meristem diperbanyak ya, atau perbanyakkan tunas lateral ya, atau tunas samping ya. Nah, jadi hal-hal itu yang akan kita bicarakan dan masih perlu ditingkatkan tadi itu ya. Ada yang ingin membicarakan atau ingin memberi komentar tentang kuis tadi, apa kira-kira yang menjadi masalah sehingga cukup banyak yang nilainya belum bagus begitu? Ini Pak, saya Andi, Ya, izin silakan berkomentar. Mas Andi. Kalau Ya. saya pribadi masih belum terlalu mempelajari, sehingga memang belum ada gambaran sama sekali gitu jawabannya apa. Jadi seperti itu Pak. Oke. Ya, bagus ya. Jadi Anda jujur sehingga kami juga nanti bisa memberikan tidak mulai dari yang terlalu tinggi begitu ya. Karena ini kan konsep-konsep dan dasar. Jadi padahal kita ini S2 ya. Selama ini kami anggap ya kalau S2 itu S1-nya sudah mantap dengan dasar kultur jaringan atau dasar fisiologinya. Tapi kalau belum ya nanti akan kita coba juga memberikan hal-hal yang mendasar begitu. Terima kasih. Ada lagi yang lain kira-kira? Silakan ya.
Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut saja. Mudah-mudahan yang tadi sudah mewakili bagi teman-teman yang memang perlu bagian-bagian yang dasar begitu ya. Kalau yang sudah cukup advance, sudah pernah mengerjakan, sudah banyak atau sudah melakukan penelitian atau paling tidak sudah mempunyai dasar yang kuat, ya kita bisa juga menambahkan hal-hal yang sangat atau yang lebih advance begitu. Ya. Sehingga nanti berarti kuliah ini akan menjadi campuran mulai dari dasar sampai yang cukup advance dari analisis seluler ini. Ya. Nah, tinggal Anda menyesuaikan diri. Ya, kalau yang kurang pemahamannya silakan bertanya lebih banyak. Kemudian juga kalau yang sudah advance pengetahuannya, mohon bersabar kalau kami menjelaskan dulu yang dasar-dasar begitu. Jadi supaya semuanya kebagian. Oke. Nah, ini CV singkat saya ya, S1 di IPB, S2 IPB, S3 dari the University of Florida di US. Silakan bisa menghubungi saya lewat email ini ya, yang Gmail ataupun yang PPS IPB SID, atau lewat HP, WA, Telegram pada nomor 0812 88635027. Oke. Anytime ya untuk mata kuliah ini silakan WA, email, atau via Facebook juga boleh. Oke, ini mungkin terlalu panjang, tapi mata ajaran ini akan membahas teori praktek dan praktek penggunaan teknik seluler. Ya. Dalam hal ini teknik kultur jaringan, karena teknik seluler itu paling dasar bertumpu pada sel, ya, dan sebagian bertumpu pada adanya totipotensi, ya, total genetik potensial, ya, tapi tidak semuanya. Ya. Nah, dalam hubungan dengan bioteknologi pertanian, nah, bioteknologi sekarang menjadi hangat, tapi perlu diingat bahwa bioteknologi itu bukan hanya kultur jaringan. Ya. Bioteknologi berkembang sangat cepat, mulai yang seluler maupun yang molekuler, ya. Termasuk teknologi yang sudah berkembang sangat baik, mulai dari tingkat penelitian dasar sampai komersialisasinya adalah perbanyakan tanaman secara in vitro atau pembiakan mikro, micropropagation, sampai ke rekayasa genetik, ya. Dan terakhir juga yang paling advance, teknik yang bisa untuk menghasilkan varietas baru atau genotipe baru adalah genome editing atau editing genom, ya. Nah, yang hal-hal prinsip di dalamnya tetap harus menggunakan kultur jaringan sebagai. Okay. Nah, jalur-jalur regenerasi termasuk induksi embriosomatik sebagai dasar implementasi teknik seluler dengan pemuliaan dan penggunaan pendekatan in vitro tersebut. Kemudian pemakaian teknik seluler untuk mendukung pemulihan tanaman dengan menggunakan pendekatan in vitro yang dipelajari induksi variasi isomaklonal, induksi induced mutation dengan dukungan teknologi in vitro, kemudian seleksi, kemudian fusi dan regenerasi protoplas, kultur ya, kultur mikrospora untuk mendapatkan tanaman haploid dan double haploid atau dihaploid, kemudian produksi metabolik sekunder yang merupakan topik yang hangat juga sekarang untuk mencari senyawa-senyawa yang sangat penting untuk kesehatan manusia. Ya. Penyelamatan embrio, pelestarian plasma nutfah, dan lain sebagainya. Kemudian penguasaan teori materi oleh mahasiswa diuji melalui kegiatan diskusi, tes pilihan ganda, dan tes SIUTS, UAE, ataupun diskusi selama perjalanan atau pre-test atau post-test, ya, misalnya. Nah, kegiatan praktikum diarahkan untuk penguasaan teknik untuk beberapa topik yang didiskusikan dalam perkuliahan.
dan diarahkan untuk menambah wawasan dan pendalaman pengetahuan mahasiswa. Nah, cuma sayangnya semester ini kita masih harus 100% online ya.